Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur karena anugerah dan perkenanan Tuhan kita bisa bertemu bersama walaupun di dalam situasi, kondisi tidak bisa berjumpa, bertatap muka, tetapi karena anugerah Tuhan kita bisa dimampukan untuk menggunakan alat teknologi ini. Rekan-rekan yang terkasih, anak-anak muda, semua cucu-cucu rohani, anak-anak rohani dimanapun kalian berada, saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi konsep dari The Great Commission, di mana itulah yang menjadi visi misi kita bersama. Kita tahu dalam pengajaran yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Great Commission itu bisa dijalankan dalam kehidupan kita. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center Indonesia, mereka menyatakan bahwa sebagian besar di gereja-gereja lokal, jemaatnya tidak mendengar lagi tentang The Great Commission. Kita bisa bayangkan, kalau jemaat tidak mendengar lagi khotbah di atas mimbar dalam 1 bulan terakhir, bagaimana itu Great Commission bisa hidup di dalam kehidupan mereka? Padahal jelas dari kehidupan Tuhan Yesus, dari apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan adalah melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu The Great Commission. Nah, pada sesi kali ini, pada bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep dari The Great Commission. Apa itu The Great Commission? Apa saja konsepnya? Yang pertama, kita harus mengetahui apa perintah dari Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam sesi ini kita akan mengetahui apa saja prinsipnya. Prinsipalnya bagaimana dalam kita melakukan pemuritan. Dan yang terakhir, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara melakukan The Great Commission. Mari kita akan masuk ke dalam yang pertama. Apa yang menjadi perintah amanat agung di dalam The Great Commission yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Kalau kita membaca dan tahu apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita tahu bersama di ayat yang ke-19 Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Dan kata-kata itu demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu ada kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya yang telah melakukan perintah Tuhan ini. Ketika kita melakukan pemuritan, ketika kita melakukan penginjilan, ketika kita melakukan pengembalaan, ingat, Tuhan Yesus berjanji kepada kita, Dia akan menyertai kita. Amin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di dalam Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kata Kristen itu hanya muncul 6 kali saja. Dan itu pun muncul setelah penganiayaan kepada jemaat. Artinya di dalam kitab Para Rasul, 13 tahun setelah pencurahan Roh Kudus, itu muncul kata Kristen. Dan kata Kristen itu dibuat sebagai ejekan kepada murid-murid Kristus pada saat itu. Saya beri contoh. Misalkan ada orang pengikut Kristus pada masa itu yang menyerahkan dirinya untuk disalib, dan dia disalib, lalu diejek. Kamu Kristen, kamu Kristen. Itulah kata Kristen pada saat itu. Yang sekarang dengan bangganya, kalau dulu berbeda, zamannya berbeda. Ketika orang mengatakan Kristen, artinya
dia berada dalam level yang paling bawah dari kasta masyarakat pada saat itu. Tapi kata murid muncul. Anda tahu semua berapa jumlah kata murid muncul dalam Alkitab? Ada 316 kali. Sekali lagi saya ulang. Ada 316 kali kata murid itu muncul. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, saudara, cucu-cucu rohani, anak-anak rohani di sini, bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan pemuridan. Oleh sebab itu, kata murid muncul 316 kali di dalam Alkitab. Dan pada saat itu juga, rasul-rasul dari Tuhan Yesus juga disebut murid Yesus. Jemaat mula-mula pada saat itu juga disebut murid Yesus. Pengikut-pengikut Kristus disebut murid. Bahkan kita tahu sekarang bahwa hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dimanapun berada juga disebut murid Yesus. Oleh sebab itulah yang menjadi dasar materi video ini ada, untuk supaya setiap siapa saja yang menonton video ini tahu, mengerti bahwa mereka, kalau mereka adalah murid Tuhan, kalau mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, fokusnya harus menjadikan murid Yesus. Itu yang terutama. Bukan berarti saya bilang pelayanan di gereja, WL, singer itu tidak berguna, tidak. Tapi itu bukan perintah amanat agung Tuhan. Tapi itu bukan tujuan engkau ada di dunia ini. Tujuan engkau ada di dunia ini adalah menjadikan murid Yesus. Itulah tujuan dari Tuhan Yesus, kenapa engkau ada di dunia ini. Supaya engkau dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengabarkan Injil ke seluruh dunia, agar keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung. Itulah kehendak Tuhan kepada setiap murid Yesus. Kita lanjutkan lagi. Lalu prinsipnya bagaimana? Prinsipnya yang harus kita miliki di dalam kita menjadikan murid. Kita harus belajar kepada Paulus dan Timotius. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada anak rohaninya, kepada anak rohaninya Timotius. Kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhannya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi apa yang saya mau katakan kepada rekan-rekan semua cucu-cucu rohani, anak-anak rohani, rekan-rekan pekerja pelayanan Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kita mengetahui prinsip ini. Tuhan menginginkan ketika kita mau memuridkan, ketika kita mau menjadikan murid, kita harus menjadikan murid itu sebagai orang yang bisa kita percayai. Dan setelah itu, baru kita utus mereka untuk memberitakan Injil. Baru kita utus mereka untuk dapat memuridkan. Jangan sampai keliru. Orang yang baru bertobat, belum dimuridkan, akhirnya diutus untuk memberitakan Injil. Karena tidak sedikit yang kecewa dengan kekristenan. Kenapa? Seringkali prinsip-prinsip dasar yang menjadi kebenaran di dalam firman Tuhan itu dilanggar oleh seorang hamba Tuhan sendiri. Ini yang menjadi prinsip. Kalau engkau mau memuridkan, kalau engkau mau menjadikan murid, kalau engkau mau memuridmu untuk pergi memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk melaksanakan amanat agung, tugasmu adalah memuridkan muridmu. Memuridkan dia sampai dia bisa dan dapat dipercaya. Amin. Itulah konsepnya. Itulah prinsipnya. Saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan semua, jangan pernah mengutus orang jika engkau belum selesai melaksanakan pemuridan. Sekali lagi saya ulang. Jangan pernah mengutus orang, mengirim orang kepada ladang pelayanan Tuhan jika engkau sendiri belum memuridkan orang itu. Kenapa? Sering terjadi kesalahan konsep. Standar yang dimiliki oleh Tuhan
akhirnya dilanggar dengan begitu saja. Banyak orang kecewa dengan kekristenan akibat ulah orang Kristen sendiri. Banyak orang kecewa dengan banyak hamba Tuhan karena ulah hamba Tuhan sendiri. Kita harus mengoreksi siapa kita. Dimanapun kau melakukan pemuritan, ingat prinsip ini. Orang yang pergi memuridkan, orang yang pergi memberitakan Injil, harus dia orang yang sudah lulus, harus dia orang yang sudah tuntas dimuridkan, dan jangan lupa kata-kata di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, dapat dipercaya. Amin. Oke, lanjutnya. Yang berikutnya, yang menjadi hal bagaimana seorang murid Yesus itu bisa menjadi karakter yang benar. Bagaimana proses yang disebutkan dengan murid Yesus. Yang pertama adalah dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin pertama. Saya ulangi lagi. Yang pertama, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita harus memastikan dia itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dia dan sebagai Juru Selamat. Karena banyak orang yang mau menerima Yesus dengan motivasi yang keliru. Banyak orang mau menerima Yesus supaya usahanya berhasil. Banyak orang mau menerima Tuhan Yesus supaya kuliahnya sukses. Banyak orang mau menerima Tuhan Yesus supaya sakitnya sembuh. Ini motivasi yang keliru. Kita tahu betul Tuhan bisa memampukan kita. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tetapi jika motivasimu keliru menerima Tuhan Yesus, kamu tidak benar-benar menerima Yesus. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi, adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Tuhan juga yang sebagai Juru Selamat kita untuk menyelamatkan kita. Amin. Yang kedua, yang harus kita miliki menjadi murid Yesus, kita harus mengalihkan pengandalan diri kita agar kita selamat. Sekarang kita hanya mengandalkan Yesus. Yang dulu berkata, untuk supaya aku bisa selamat, aku harus banyak memberi persembahan. Aku harus banyak membantu orang. Betul, itu yang diinginkan Tuhan. Tapi itu tidak menyelamatkan engkau. Yang menyelamatkan engkau hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, seorang murid Yesus yang dimaksud di dalam buku multiplikator itu adalah orang yang mengalihkan pengandalannya. Yang dulu mengandalkan dirinya sendiri untuk memperoleh keselamatan, sekarang hanya mengandalkan Yesus saja untuk memperoleh keselamatan. Itu yang diinginkan Tuhan. Tiapkah engkau mengalihkan pengandalan dirimu yang dulu? Dirimu yang berdosa, dirimu yang tidak mampu, diri kita yang tidak bisa melakukan apa-apa karena dosa kita. Sekarang Tuhan Yesus menawarkan kepada kita, jika engkau mau menerima Tuhan dan Juru Selamat yang mau menyelamatkan engkau, harus mengalihkan pengandalan diri. Pengandalan diri. Tidak ada lagi kita dalam hidup kita. Sekarang kita hanya mengandalkan Yesus. Hanya mengandalkan Yesus saja di dalam keselamatan kita. Amin. Lanjutnya, yang ketiga adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan dalam hidup. Artinya yang punya hidup kita bukan kita lagi. Yang punya hidup kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengetahui rencana hidup. Ketika Tuhan menciptakan kita, ada maksudnya supaya mempermuliakan nama Dia. Oleh sebab itu, hanya maksud, keinginan, rencana Tuhanlah yang bisa terjadi. Tidak ada lagi Tuhan kita adalah diri kita. Tidak ada lagi Tuhan kita adalah keinginan keluarga kita. Tidak ada lagi keinginan kita yang bisa jadi atas setiap hidup kita. Karena kita sudah menjadikan Tuhan 100%. Dia menjadi Tuhan dan Tuhan kita. Kita adalah hamba. Karena kita sudah ditebus oleh Dia. Dan yang berikutnya adalah bertobat. Bertobat artinya berbalik arah. Yang dulu hidup untuk diri sendiri, sekarang hidup untuk Tuhan. Harus punya kesalehan, harus punya kejujuran, harus punya melakukan perbuatan baik,
harus hidup saleh, harus hidup berbakti kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan hanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Oleh sebab itu, rekan-rekan, cucu-cucu rohani, anak-anak rohani, dimanapun kau berada, milikilah pandangan yang benar tentang firman Tuhan. Bukan berarti engkau menerima Injil, lalu engkau boleh berbuat dosa. Oh tidak. Bukan berarti engkau sudah diselamatkan, engkau boleh berbuat seenaknya atas hidupmu. Justru karena engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, karena engkau sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Oleh sebab itulah, engkau harus hidup benar, engkau harus hidup jujur, engkau harus hidup setia dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus engkau dari hidupmu yang sia-sia, hidupmu yang lama. Demikianlah engkau harus menjadi murid Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Dan kita percaya Tuhan akan memampukan kita untuk bisa kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Selanjutnya kita akan belajar tentang karakter-karakter murid Tuhan Yesus. Ini adalah pergumulan panjang dari setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan bukan hanya hamba Tuhan. Saya selaku opa rohanimu, selaku orang tua rohanimu pun mengalami hal yang sama. Bergumul, setiap hari bergumul bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita melewati dunia-dunia yang begitu jahat? Bagaimana respon kita? Karakter murid Yesus. Ada 4 hal yang saya definisikan tentang karakter murid Yesus. Yang pertama, seorang murid Yesus harus memiliki kerendahan hati. Di dalam Matius 9 ayat 35 firman Tuhan berkata, lalu Yesus duduk dan memanggil kepada ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terbesar, sekali lagi saya ulang, jika seorang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil dari sesamanya dan menjadi pelayan atas sesamanya. Yang pertama, karakter seorang murid Yesus adalah memiliki kerendahan hati, melayani sesama. Memiliki kerendahan hati melayani sesama. Kenapa kita harus melayani sesama? Kenapa kita harus mau memberi sama orang? Kenapa kita harus mau membantu orang? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita, menghendaki kita melakukan dan mempermuliakan. Karena itulah yang menjadi karakter Tuhan sebetulnya. Dia mengampuni kita. Dia menyelamatkan kita. Orang-orang yang berdosa ini. Itulah yang menjadi alasan kita memiliki kerendahan. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi mari kita belajar bersama-sama, bergumul bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, bahwa Tuhan pasti sanggup. Sekali lagi, Tuhan pasti sanggup memampukan kita supaya kita bisa sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Yang kedua, karakter murid Yesus itu bagaimana? Dia melepaskan dirinya dari segala miliknya. Dalam Lukas 14 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini sangat tegas. Ayat ini sangat keras. Barang siapa yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak layak menjadi murid Tuhan. Apa maksudnya? Apakah kita harus melepas semuanya yang kita miliki? Saya jawab ya. Apa yang kau miliki dalam hidupmu? Kekayaan? Prestasi? Jabatan? Jika itu engkau menganggap adalah milikmu, kau harus lepaskan.
Apa yang kau miliki? Motor? Mobil? Rumah? Jika engkau menganggap itu adalah milik, saya minta kepada engkau harus lepaskan. Serahkan kepada Tuhan. Biar melalui motormu, melalui rumahmu, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Bukan nama kita, bukan nama saya. Rekan-rekan, cucu-cucu rohani, anak-anak rohani, bukan berarti saya sempurna. Saya juga berjuang, berupaya bagaimana melakukan kebenaran ini. Tidak mudah melepaskan semua yang sudah kita dapatkan. Oh, tidak mudah, saudara. Tapi hari ini firman Tuhan menegur kita. Kalau engkau tidak melepaskan apa yang menjadi milikmu, engkau tidak layak menjadi murid Tuhan. Biarkan sekarang kita lepaskan apa yang kita miliki hanya kepada Tuhan. Rumah kita, jabatan kita, kekuasaan kita. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak berkata engkau harus mundur dari jabatan, tidak. Tapi Tuhan mengingatkan, jika engkau punya jabatan, jika engkau punya rumah, jika engkau punya segala-galanya, kau harus lepaskan itu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkanlah yang terjadi. Yang ketiga, kalau engkau mau mengikut Tuhan, harus memiliki karakter siap menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setelah kita melepaskan semua apa yang menjadi milik kita, kita serahkan hanya kepada Tuhan, sudah tidak ada lagi yang kita miliki, kita harus menyangkal diri. Sekarang urusannya dengan diri sendiri. Maukah engkau di dalam kehidupanmu mengikut Tuhan? Bukan keinginanmu, hanya keinginan Tuhan. Ketika firman ini disampaikan, mungkin Anda berkata, amin, saya bisa, saya mampu. Tapi bagaimana dengan pilihan yang mungkin kau akan mengalaminya beberapa saat lagi? Masihkah engkau berkata mampu? Jika engkau masih saya mampu, kau tidak bisa menyangkal diri, kau tidak bisa melepaskan diri. Kau harus berkata, kalaupun saya mampu Tuhan, biarlah itu hanya dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan. Ingat, seorang murid Yesus memiliki kerendahan hati, memiliki sikap karakter, melepaskan semua yang apa yang dia miliki. Dan yang ketiga harus menyangkal diri. Yang terakhir, setelah engkau memiliki tiga hal ini, kau harus siap memikul salib. Sama ayatnya di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ada salib daripada Tuhan yang kau harus pikul. Tapi percayalah, kuk yang ditaruh Tuhan adalah ringan. Bagaimana kita bisa untuk bisa melewati semuanya ini? Kita percaya jadi Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam amanat agung Matius 28 ayat 20, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kerendahan hati, melepaskan apa yang kamu miliki, menyangkal diri dan pikul salib, itu hanya bisa mampu manakala Yesus yang menyertai engkau. Kau tidak pernah mungkin mampu tanpa Tuhan yang menyertai engkau. Amin. Amin, rekan-rekan semua. Inilah yang harus dimiliki seorang murid Tuhan. Dan yang terakhir, lalu bagaimana caranya saya ingin memuridkan? Saya akan menunjukkan hanya beberapa hal yang menjadi poin-poinnya saja.
Dalam materi berikutnya kita akan membahas secara tuntas bagaimana caranya. Ada banyak cara, tetapi saya ingin mengajukan metode pemuritan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, yang harus dilakukan dalam proses pemuritan adalah mencari murid. Yohanes 1 ayat 37 sampai 51 jelas Tuhan Yesus mencari murid. Yang kedua adalah berdoa untuk menetapkan murid. Untuk kita sudah mendapatkan, kita harus berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan yang mana yang menjadi murid kita. Yang ketiga adalah memilih murid. Bukan semua orang yang kita injili harus menjadi murid kita. Bukan semua anggota jemaat harus menjadi murid kita. Bukan semua orang satu kantor harus menjadi murid kita. Oh tidak. Mana yang Tuhan sudah tentukan buat kita, itulah yang harus menjadi murid. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan murid, kita harus melengkapi dia. Ada banyak bahan yang nanti akan kita pelajari bersama-sama bagaimana melengkapi murid. Dan yang kelima, kita harus mengutus murid. Kita lihat dia. Tugas kita adalah menyertai dia. Kita utus dia, kita lihat. Kalau di dalam pelatihan yang sering kami buat, disebut adalah latihan lapangan. Jadi Tuhan Yesus mengutus 70 muridnya, pergilah, dan Tuhan mengutus murid. Dan yang terakhir, kita menyertai murid kita. Seperti Tuhan Yesus menyertai kita, demikian pula kita menyertai murid-murid kita dalam kehidupan mereka, dalam pemuritan yang mereka lakukan, dalam menggenapi rencana Tuhan. Seorang pemurid tidak boleh melepaskan muridnya sendirian berjalan. Dia harus punya tanggung jawab menyertai murid-muridnya. Bagaimana secara detail tentang proses pemuritan ini akan kita bahas satu persatu di dalam bab per bab. Kita akan pelajari dalam sesi video yang berikut-berikutnya. Terima kasih atas waktu yang saudara sudah luangkan untuk memperhatikan video ini. Saya betul-betul berharap rekan-rekan, cucu-cucu rohani, anak-anak rohani, dimanapun kau berada, kau betul-betul melakukan kehendak Tuhan ini. Karena tidak ada manusia yang hidupnya tanpa tujuan daripada Tuhan. Dan saya memberitahu kepada engkau hari ini bahwa Tuhan sudah memberi engkau tujuan. Seperti dia memberi tujuan, seperti dia memberi perintah, seperti dia memberi amanat kepada murid-muridnya, demikian juga dia memberi amanat-amanat kepada engkau sebagai anak, sebagai murid. Kiranya anugerah Tuhan ini terus memampukan kita untuk kita bisa hidup benar, hidup saleh, hidup jujur, hidup setia di hadapan Tuhan. Bukan sekali lagi untuk keselamatan, tapi untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ucapan syukur kita melalui kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Saya ingin berdoa kepada seluruh rekan-rekan, seluruh cucu-cucu rohani, seluruh anak-anak rohani di seluruh dunia dan dimanapun engkau berada. Kiranya anugerah Tuhan menyertai-mu. Bapa di surga, kiranya kasih karunia daripada Tuhan menyertai, membimbing, menuntun setiap anak-anak-mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kasihani kami Tuhan, ampuni setiap dosa kami Tuhan, dan jauhkan kami daripada pencobaan. Biarlah hidup kami benar di hadapan Engkau. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengerti Engkau dengan benar, mengerti kehendak-Mu dengan benar dalam hidup kami. Kami percaya rencana Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Ajarkan untuk kami tidak mengeluh Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur. Karena kami tahu kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan cukup buat kami. Dan karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami lebih daripada dosa kami. Kasih karunia Tuhan lebih daripada kehidupan kami. Dan kasih karunia Tuhan lebih daripada pergumulan dan persoalan kami. Dan kasih Tuhan cukup buat kami.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang hidup, yang sudah mati di kayu salib, menebus hidup kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin.